Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas pada bab yang kedua tentang media promosi. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang bentuk promosi. Ternyata teman-teman ada banyak ragamnya bentuk promosi itu. Di antaranya adalah yang pertama, kita bisa melakukan promosi dengan personal selling. Personal selling ini adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Artinya dari individu ke individu ya. Jadi dari orang ke orang. Kalau misalkan kita sering melihat dalam kegiatan arisan ibu-ibu atau pengajian atau misalkan rapat, di akhir kegiatannya itu ada kegiatan demonstrasi ya. Nah, itu salah satu bentuk personal selling juga gitu, karena disampaikannya melalui person to person. Yang kedua adalah advertising. Nah, bentuk promosi advertising ini merupakan komunikasi produk melalui iklan, baik cetak, elektronik, digital, dan out of home. Nah, bentuk-bentuknya seperti apa? Cetak, elektronik, digital, dan out of home. Nanti di slide berikutnya ada penjelasannya masing-masing dengan rinci. Nah, selanjutnya adalah sales promotion. Nah, sales promotion ini adalah memasarkan dan mengkomunikasikan produk kepada calon konsumen, distributor, grosir, agen, dan lain-lain. Jadi, kalau misalkan kita suka melihat kalau di mall itu ada SPG, SPG itu kan sales promotion girl. Artinya, si gadis tersebut itu adalah bertujuan untuk mempromosikan produknya. Jadi dia dibayar oleh perusahaan yang memang tujuannya untuk mempromosikan produknya gitu. Nah, jadi untuk memasarkan produk tersebut ya, itu SPG, sales promotion. Lalu berikutnya adalah publication. Nah, publication ini adalah pengaturan komunikasi secara editorial di semua media yang dibaca, dilihat, atau didengar oleh konsumen. Biasanya kalau publication ini agak sedikit berbeda. Dia lebih eksklusif kalau publication ini. Kenapa? Karena yang ditampilkannya itu bukan hanya sekedar brosur, tetapi dia membuka wawasan. Terus juga ya tujuan itu membuka wawasan. Sebetulnya tujuan utamanya untuk promosi, tetapi bentuk promosinya itu dalam bentuk editorial. Jadi dalam bentuk tulisan yang tulisannya itu berisi tentang misalkan keunggulan produk itu gitu ya. Terus penyampaian informasi tentang pentingnya produk tersebut gitu. Nah, biasanya yang dibuka itu wawasan dulu gitu. Wawasan dulu kenapa anak itu misalkan ya, kalau kemarin kita mencontohkannya dengan susu formula gitu ya. Nah, di sana itu disampaikan dulu gitu, dibuka dulu wacananya, disampaikan dulu kenapa sih anak harus harus tercukupi minum susunya gitu. Kenapa anak itu harus harus meminum susu yang mengandung DHA tinggi gitu, atau memiliki kalsium yang tinggi. Nah, ini dia membuka wawasan tersebut. Kalau kekurangan seperti apa gitu ya, kalau misalkan kekurangan kalsium, kekurangan zat-zat yang lainnya. Nah, dia membuka wawasannya seperti itu, barulah kemudian pada akhirnya dia menyampaikan tentang produknya gitu. Bahwa produknya itu sudah misalkan memenuhi kebutuhan anak dengan kandungan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak pada saat itu atau pada usianya gitu. Nah, jadi ini publication. Publication ini bisa editorialnya bisa di majalah, bisa di koran, atau misalkan di buletin. Nah, itu publication ya. Ini juga sama sebagai bentuk promosi.
Nah, berikutnya ini adalah sponsorship. Kalau teman-teman OSIS mungkin pernah ya melakukan mencari sponsor. Nah, ini juga salah satu bentuk promosi produk tersebut gitu ya. Apa itu sponsorship? Sponsorship ini adalah bentuk promosi yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. Kalau misalkan berasosiasi dengan kegiatan siswa, kegiatan mahasiswa itu juga sama. Itu masuk ke dalam kategori sponsorship. Gitu. Selanjutnya adalah point of purchase ya. Nah, point of purchase ini adalah komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Jadi kalau misalkan nih kita ke belanja ke mall, kita lagi milih-milih produk pasta gigi, misalkan kita lagi memilih produk pasta gigi, terus tiba-tiba ada orang yang menawarkan, "Bu, ini pasta giginya biasanya yang digunakan apa?" gitu. "Ini loh Bu, ada produk baru gitu ya, pasta gigi dengan dengan kandungan yang sangat aman dan sebagainya lah gitu." Nah, itu disampaikan, itu point of forecast. Jadi komunikasinya langsung di tempat konsumen membeli gitu. Jadi kalau misalkan pasta gigi berarti posisinya itu ada di display pasta gigi gitu ya. Atau kalau misalkan tentang susu formula, yang sering itu ya susu formula gitu ya, itu sering banget ada point of forecast. Atau misalkan di tempat tersebut ada tulisan eh, apa eh, beli beli ukuran 700 gram itu mendapatkan eh, tambahan apa gitu ya, atau misalkan beli 2 mendapatkan diskon berapa persen. Nah, itu point of forecast. Jadi langsung di tempat si konsumen itu membeli. Jadi kalau misalkan ada tulisan, misalkan tulisan terus biasanya suka ada ya sedang promosi gitu, membeli Oreo, membeli 2 dapat 3 gitu. Nah, itu adalah point of forecast gitu. Nah, berikutnya strategi promosi. Strategi promosi ini ada banyak juga. Yang pertama, bisa melalui sosial media. Seperti yang kita tahu, sekarang itu semua orang pasti sudah melek dengan sosial media. Semua orang di handphonenya itu tidak hanya untuk chatting saja, tetapi untuk bersosmed gitu ya. Nah, jadi melalui sosial media ini juga strategi promosi yang cukup bagus gitu, cukup efektif gitu. Karena kenapa? Karena hampir semua orang bisa membuka. Bentuk sosial media seperti apa contohnya? Contohnya nih Twitter, terus apalagi ya, ada WhatsApp, ada YouTube, ada banyak nih, kalian lebih paham lah gitu ya, ada Facebook gitu, ada Skype, ada ini apalagi nih, ada YouTube gitu ya, di Google dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu strategi promosi. Jadi kalau misalkan mau berpromosi di sosial media tadi ya, yang ada banyak ini kita bisa lakukan juga. Terus berikutnya kita juga bisa membuat websitenya. Jadi membuat situs resmi untuk produk kita supaya bisa lebih gamblang menyampaikan informasinya. Jadi segala bentuk informasi, mulai dari keunggulan produknya sampai dengan di mana produk itu bisa dibeli, itu kita tampilkan di website. Terus berikutnya adalah marketplace. Jadi ini baik online atau dan offline ya. Nah, kalau marketplace ini artinya ya berarti kalau marketplace itu online ya. Nah, ini marketplace di sini, marketplace online di sini artinya jadi marketplace atau tempat penjualan yang dilakukan secara online. Misalkan sekarang tuh ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia, ada Bineka, terus ada Bukalapak dan lain sebagainya. Ini marketplace online. Dan offline, kalau offline apa? Berarti kalau offline itu ya berarti tempat penjualan offline gitu, di toko atau di gerai gitu. Terus berikutnya endorsement. Nah, kalau endorsement itu berarti kan mengendorse ya. Jadi sekarang itu banyak digunakan
terutama untuk produk-produk baru. Kalau misalkan beriklan di TV itu terlalu mahal, dia bisa tetap menggunakan artis, tetapi dengan sistemnya endorsement gitu. Jadi artis itu mencoba atau ya mencoba meminum produknya atau menggunakan produknya gitu ya, lalu disampaikan kepada siapa, kepada halayak umum. Terus dia publikasikan di mana, di media sosial yang artis tersebut punya atau officialnya gitu. Lalu berikutnya komunitas. Nah, sekarang juga ada komunitas. Jadi kalau misalkan sekarang itu ada banyak komunitas itu, komunitas misalkan mobil Xenia gitu. Ada loh itu komunitas-komunitasnya. Komunitas Karimun gitu ya kalau mobil itu. Terus ada komunitas pecinta motor gede gitu. Nah, itu juga bisa menjadi strategi promosi gitu. Bahkan di komunitas ini mudah juga gitu ya dalam menyampaikan informasi hal-hal yang baru, terutama untuk produk-produk baru yang baru dirilis itu sangat mudah menyebarnya di komunitas gitu, karena sesama komunitas biasanya atau sesama pecinta biasanya dia mengejar sesuatu yang baru, ada apalagi nih yang baru, apalagi nih yang baru, dan biasanya mereka itu pelanggan setia gitu. Komunitas ini adalah tipe-tipe pelanggan setia yang tanpa kita promosikan terlalu promosikan berlebih pun, ketika dia tahu ada produk baru udah langsung dia beli gitu. Ini komunitas. Oke. Oh iya, ada satu lagi strategi promosi itu dengan afiliasi. Apa itu afiliasi? Jadi kalau afiliasi itu ya, jadi sistem sekarang itu lagi banyak afiliasi. Misalkan untuk penjualan sistem digital gitu ya, atau aplikasi digital. Nah, dia biasanya menggunakan sistemnya afiliasi, atau sekarang yang lagi marak itu Vingo. Nah, Vingo itu dia menggunakan afiliasi, itu strategi promosinya. Apa itu afiliasi? Jadi afiliasi itu adalah strategi promosi yang ketika dia mempromosikan produknya, terus atau merekomendasikan produknya itu kepada orang lain, terus orang lain menggunakan produknya atau ikut serta gitu ya, ikut serta atau masuklah jadi anggota atau membernya itu, maka yang merekomendasikan itu dia mendapatkan keuntungan. Dia mendapatkan berapa persen keuntungan. Misalkan untuk menjadi membernya itu dia harus bayar 1 juta. Nah, ketika misalkan saya merekomendasikan kepada si A, si B, si C. Terus si A, si B, si C itu ternyata tertarik dan mau juga menjadi menjadi anggota atau member, terus mereka bayar 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, biasanya itu ketika untuk saya yang merekomendasikan itu ada dana afiliasi atau ada bonus afiliasi, karena sudah mengajak atau merekomendasikan orang lain. Misalkan saya mendapatkan dari uang member itu atau mendapatkan bonus berapa persen atau bonusnya, misalkan dari satu orang itu dapat 200.000 atau berapa ratus ribu, itu adalah afiliasi. Oke, selanjutnya, nah ini media promosi. Media promosi ini seperti yang tadi, sebetulnya yang tadi juga yang tadi saya jelaskan itu adalah bentuk promosi ya. Nah, ini adalah bagian dari bentuk promosi itu sendiri gitu, advertising. Nah, advertising ini kan medianya itu ada yang cetak, ada yang elektronik, ada yang out of home, ada yang digital. Nah, sekarang kita bahas yang cetak itu seperti apa. Yang cetak itu adalah media promosi yang dilakukan atau media promosi dalam bentuk cetakan. Contohnya buletin, terus di koran, di majalah, atau berupa brosur, berupa pamflet, leaflets, stiker, atau poster. Nah, itu adalah media promosi dalam bentuk cetak ya. Nah, terus media promosi dalam elektronik. Kalau elektronik itu berarti seperti TV ya. Terus juga TV, ada radio, itu adalah media elektronik, media promosi elektronik.
Terus yang berikutnya out of home atau OOH. Nah, OOH ini berarti media yang di luar rumah. Jadi yang tidak bisa dilihat di rumah gitu, bisanya dilihatnya di luar rumah gitu. Makanya disebutnya out of home. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti neon box ya. Kalau misalkan teman-teman jalan-jalan kemana, di jalan itu kan biasanya suka ada tuh yang kayak billboard gitu ya, yang besar. Nah, itu adalah neon box, itu adalah OOH namanya, out of home. Nah, jadi ya itu juga lumayan mahal gitu ya ketika kita mau masang dengan media OOH ini gitu. Jadi tadi apa, spanduk itu juga masuk ke dalam OOH gitu ya, atau banner itu juga masuk ke dalam OOH, dan yang paling banyak kita temuin adalah dalam bentuknya neon box gitu atau billboard. Terus berikutnya ada digital. Nah, kalau digital ini berarti yang berkaitan dengan semacam media promosi ya, baik YouTube, terus juga di Instagram, terus di Facebook. Jadi mereka juga nih dari officialnya, dari manajemen YouTube-nya itu, mereka itu akan melihat siapa nih yang punya subscribernya banyak gitu ya. Kalau nggak salah itu 1000 subscriber itu sudah bisa dijadikan untuk pemasangan iklan gitu. Jadi udah bisa dipasang iklan. Nah, nanti pembayarannya seperti apa? Pembayarannya biasanya per klik gitu ya. Jadi kalau misalkan iklannya muncul, nah itu udah terhitung satu gitu. Kalau misalkan ada 3 iklan dalam konten YouTube-nya itu berarti terhitung 3 gitu. Makanya ibu juga subscribe ya. Siapa tahu nih dapat dapat ada yang pasang iklan gitu di digital di YouTube. Oke, nggak ada bercanda ya. Nah, jadi tapi nggak apa-apa deh, benar juga nggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalkan nih di digital ini, teman-teman, makanya kenapa sekarang banyak sekali, terutama anak-anak muda, bahkan artis pun yang udah jadi pun mereka itu punya gitu, punya punya channel YouTube-nya masing-masing gitu. Karena apa? Karena memang ternyata lumayan besar sekali gitu. Dia hanya bikin kontennya, bahkan kontennya juga sekalian dia jalan ya, jalan-jalan gitu, kontennya ya hanya jalan-jalan, memperkenalkan wilayah mana gitu, tempat main di mana, tempat makan di mana gitu. Itu sudah bisa menjadi konten dalam YouTube gitu. Dan yang dia cari itu kan subscriber gitu ya. Jadi makanya dia butuh subscriber yang banyak, terus butuh memang subscribernya yang aktif, bukan yang dibeli gitu. Karena memang kebaca yang aktif dan yang dibeli itu kebaca sama manajemen YouTube-nya gitu. Jadi teman-teman juga bisa melakukan ini, tapi ya kita harus memiliki sebisa mungkin, kalau misalkan karena kita mah bukan artis gitu ya, jadi kontennya itu memang yang berkaitan, atau kontennya itu yang memang fokus di bidang apa gitu. Nah, itu untuk digital. Jadi kita bisa silahkan membuat media promosi di mana aja gitu ya, bisa cetak, elektronik, out of home, atau di digital gitu ya. Nah, ini tergantung dari budget kita, karena ternyata ini juga lumayan besar, masing-masing punya budget yang lumayan besar gitu, tinggal dipertimbangkan saja gitu, punya budgetnya berapa, cukupnya di mana, apakah dicetak atau di elektronik. Karena yang setahu ibu dulu pernah mau membuat majalah, itu ternyata dia kan ada ukurannya ya, ada ukurannya, misalkan berapa sentimeter kali sentimeter, apakah warnanya itu full color ataukah warnanya biasa, itu ada harga-harganya pun ada gitu. Jadi kalau misalkan mau masang iklan di situ full color 1 lembar penuh itu berapa gitu, kalau misalkan setengah lembar atau sepertiganya atau berapa kali berapa sentimeter, itu ada harga-harganya. Terus apalagi kalau misalkan di TV, kalau di TV kita masang iklan per 30 detik, tergantung dari rating program TV-nya. Kalau misalkan rating program TV-nya tinggi, kayak misalkan tahun yang lalu ya, tahun-tahun lalu itu, misalkan ini talk show itu, ya ketika
ketika ini talk show itu kurang lebih per 30 detik ini ya, per 30 detik sekali tayang itu ya 20 juta gitu. Nah, itu biaya pasang iklan gitu lumayan besar. Kalau out of home juga sama, itu juga masang iklannya juga besar ya. Terus digital. Nah, kalau digital, oh iya, terus out of home itu kemana bayarnya? Biasanya mereka yang punya out of home, makanya suka ada tuh space iklan gitu ya, untuk silahkan hubungi kemana, ke nomor apa, artinya ya bisa bisa memang ada perusahaan khusus gitu ya untuk out of home ini gitu. Terus mereka akan bayar kepada pemerintah, retribusinya gitu, akan bayar kepada pemerintah berapa gitu. Jadi kalau misalkan dia sudah punya billboard terus kosong, ya dia mau nggak mau dia akan terus bayar gitu, meskipun itu tidak ada iklannya. Makanya ya dia akan mencari pengiklannya gitu. Nah, kalau digital biasanya per satu kali klik gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya konten apa, blog juga bisa. Jadi kalau misalkan ibu punya teman, itu dia punya blog ya, tentang apa namanya itu, lebih kepada tentang saham ya, tentang saham. Nah, itu dia sama, yang ternyata yang pasang iklannya juga banyak gitu di pinggir. Kalau kita buka blog itu di kanan, di kiri, di tengah itu kan suka ada iklannya tuh. Ketika kita mengklik itu sudah satu kali pembayaran. Per kliknya berapa? Per kliknya ibu kurang hafal ya berapa gitu. Apakah Rp500 gitu per kliknya. Tetapi kan dikalikan berapa jumlah orang yang mengklik pada saat itu. Oke. Baik, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk bab 2 sudah selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.